diwajibkan atas kalian berperang yang pada dasarnya kalian tidak suka peperangan itu. Artinya bicara berperang kan bicara perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Jadi kalau kita memaksakan orang lain harus sama dengan pikirannya, berarti kita ini nggak sehat di dunia. Ya, nggak sehat. Kenapa? Karena perbedaan itu pasti akan ada. Kalau tidak ada perbedaan, pasti laki-laki menikah dengan laki-laki. Itu kan perbedaannya. Ibu perempuan menikah dengan ibu-ibu, mau? Enggak mau. Sudah jelas ini pilihannya. Si suami memilih istrinya, si istrinya memilih suaminya. Ada masalah nggak, Bu? Ibu kan yang pilih bapak. Tapi kenapa ada masalah? Karena berbeda. Ya kan? Para suami yang memilih istrinya kan masih marah-marah, masih emosi sampai sekarang. Masih, karena berbeda. Jadi perbedaan itu bukan menjadi sebab keberhasilan, tetapi perbedaan itu menjadi sebab keberkahan. Inilah yang terjadi pada kondisi kita hari ini. Karena kita tidak mau menerima perbedaan. Ya kan? Maka berikutnya, apa kata Allah pada kalimat berikutnya dalam surat kedua tadi ayat ke-16 itu? Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai, yang kamu benci, itu lebih baik bagimu. Boleh jadi sesuatu yang kamu cintai, yang kamu sukai, yang kamu senangi, itu tidak lebih baik bagimu. Allah lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Tapi memang kepada ibu sekalian, kita lihat, nah ini tabiat wahyu. Kalau wahyu yang berbicara, kita bisa nyaman. Tapi kalau yang berbicara adalah hawa nafsu, kita tidak akan pernah nyaman. Kita ingat lagi surat ke-20 ayat ke-123. Tolong disebut ayatnya. Sudah dicoret itu, sudah ditulis berkali-kali itu ayatnya. Karena rumusnya sudah diberikan, dan kalau kita mendapatkan kondisi hari ini tidak nyaman, kita buka itu, kita ingat ayatnya. Yakin sudah dicoret 123. Ya kan? Qala bitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk turun ke dunia karena mereka sudah melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana Allah ceritakan tentang keturunannya kepada itu? Bahwa keturunannya itu saling apa? Saling bermusuhan, saling berselisih. Jadi tidak ada yang namanya kita tidak pernah berselisih. Gara-gara berselisih itulah makanya kita membuat lembaga yang berbeda. Ya kan? Coba kalau tidak berselisih, satu lembaga aja dunia ini selesai. Iya. Makanya ada Paskas, kenapa ada pejuang subuh? Ya karena tadi berbeda itu. Padahal ada juga pejuang yang subuh yang lainnya, tapi namanya entah apa gitu. Iya. Tapi apalah artinya nama kan gitu? Karena tujuan kita sama. Hanya caranya yang berbeda. Barangkali bajunya berbeda, ya kan? Topinya berbeda, sepatunya berbeda, tapi hatinya sama, satu tujuan gitu pada dasarnya. Tapi karena ada persaingan, nah entah persaingan jadi mana di sini. Ya. Kalau kita memang bersaing, ya sudah kita tiap hari muncul di YouTube itu. Gimana caranya gitu? Bagaimana para sultan-sultan itu katanya di YouTuber gitu kan? Ya, kita bikin aja tiap hari gitu. Apa sambil di kamar mandi kek, apa di mana kek gitu, apa di atas pohon kek, yang penting munculnya terus tiap hari walaupun tidak ada yang melihatnya. Iya kan kondisinya. Nah jadi kepada ibu sekalian itu pasti ada masalah, nggak mungkin gitu. Tapi permasalahan itu tadi Allah sudah arahkan, fa imma ya'tiyanakum minni huda. Maka kami datangkan kata Allah petunjuk kami, petunjukku. Apa itu? Al-Quran dan Rasul, Sunnah. Jadi kita tidak boleh jauh dari itu. Tidak boleh jauh kepada itu.
sebuah gambaran Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan begini, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalata baliyat. Akan datang suatu masa umatku akan menjauhi ulama dan fuqaha. Jadi akan datang suatu masa, dan masa itu pasti datang. Jadi umatnya ini, umat Rasulullah ini, yang menjauhi ulama dan fuqaha. Fuqaha itu faqih, ahli ilmu dia. Lalu kata Rasulullah, ayat-ayatahumullah bisalah tabalian. Lalu Allah akan mendatangkan 3 ujian kepada mereka. Ujian yang pertama, kata Rasulullah, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan rezeki dari mereka. Ini Mas Eko ini bukan karena diangkat ya, kayak pecinya beda. Bukan, karena banyaknya berkahnya. Amin. Ya, makan jadi kuning deh. Legend. Nah, banyaknya berkahnya itu sesuai warna yang dijualnya gitu ya. Kenapa hari ini kan? Di akhir tahun kayaknya. Ya, jadi diangkat keberkahan dari rezekinya. Jadi nggak nikmat kita punya rezeki. Kenapa? Karena diangkat. Jadi yang didapatkan itu dari hasil panas, dari hasil kemaksiatan. Karena diangkat. Mengapa diangkat? Karena menjauhi, mencederai, memusuhi ulama dan yang kedua kata Rasulullah SAW, yusallitullah ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan memilihkan kepada mereka pemimpin yang zalim. Allah yang akan memilihkan. Jadi jangan marah. Kita memilih, tapi belum tentu menang. Tapi Allah memilihkan. Kenapa? Ada skenario yang sudah Allah munculkan. Hanya kita tidak tahu kalau itu terjadi. Kalau tahu kita pasti milih yang lain. Tapi nggak bisa. Ya, karena sebabnya umatnya Rasulullah ini menjauhkan diri dari ulama dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Jadi umatnya ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Ini yang kita khawatir betul. Kita khawatir. Nah, ini sebuah contoh gambaran tentang apa? Tentang wahyu. Beda dengan hawa nafsu yang kita akan dapat di ayat ini. Kalau hawa nafsu itu dia tidak akan pernah berpikir mati. Ya, tidak akan pernah berpikir masalah akhirat. Tidak akan berpikir itu. Yang penting puas. Kepuasan. Nah, yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ayat 1-6 ini yang diingatkan di akhir perjalanan surat Yasin itu berbicara tentang permasalahan kejujuran. Ya, kejujuran Bapak dan Ibu sekalian, ataupun kebenaran tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kebenaran yang dibawa, makanya kebenaran itu biasanya tidak disukai. Makanya surga itu jumlahnya tidak banyak penghuninya, sedikit. Jadi neraka itu yang paling banyak. Jadi masuk surga itu mahal atau murah? Mahal. Masuk neraka itu murah, mudah. Iya mudah. Ke tangga sebelah sana aja sudah selesai. Selesai. Mudah untuk masuk ke neraka. Tapi untuk masuk surga, Masya Allah, ya harus dipersiapkan semuanya, motornya, bensinnya, lagi dan waktunya kan gitu. Ya, kalau tadi hujan, oh ya Allah hujan, mudah-mudahan tambah hujan lagi ya Allah. Enggak ya, tapi jadi terang. Gitu. Nah ini konsep yang Allah ingatkan kembali kepada kita di akhir-akhir surat Yasin. Baik. Kita lihat Bapak dan Ibu, pembicaraan awal
dalam surat tadi akhir surat Yasin ini, yaitu di ayat ke-69 dan 70. Ya, 69 dan 70. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Jadi kepada Ibu Allah Subhanahu wa taala bahwa dua ayat ini menggambarkan kepada kita tadi tentang masalah wahyu dan tentang permasalahan tauhid uluhiyah, dan juga permasalahan tentang hari pembalasan, Maka dari ayat ini Allah Allah mengatakan kepada kita, wa ma'allamnahu syi'ra. Ya, wa ma'allamnahu syi'ra. Dan tidaklah kami mengajarkan syair. Jadi Rasulullah SAW itu tidak diajarkan syair oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mendatangkan wahyu. Wahyu didatangkan. Wa ma yanbaghi lahu, dan tidak layak bagi Rasulullah itu ya diajarkan atau dia membuat syair. Ya, kalau bahasa kita syair, puisi atau sajak gitu ya. Nanti itu tidak layak bagi Rasulullah SAW. Ilmu wa illa dzikru wa qur'anun mubin. Sesungguhnya dia itu merupakan zikr, pelajaran, peringatan. Ya, peringatan. Wa qur'anun mubin, dan Quran itu adalah sesuatu yang nyata gitu. Kalau syair itu atau sajak itu atau puisi itu bukan nyata gitu. Ya namanya hayalan. Ya, berbicara pun dengan syair itu kadang-kadang terlalu halus. Kenapa? Karena kita ingin menyinggung sesuatu tapi memakai syair atau sajak. Tidak langsung. Kalau langsung takut ditangkap barangkali. Ya kan? Takut dibunuh barangkali, gitu kan? Ataupun yang lainnya. Maka dia memakai syair, sajak, pantun itu pada dasarnya, sehingga tidak seakan-akan tidak langsung berbicaranya seperti apa yang diinginkan. Nah, sedangkan Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran adalah sesuatu yang mubin, yang nyata, yang memang itu sudah pernah terjadi ya, di masa lampau dan akan bisa terjadi di masa mendatang. Ya, sekali masa kini ataupun masa mendatang. Nah, ini gambaran yang Allah ingin berikan kepada kita dari ayat ini. Maka kita lihat di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-70, liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu al-kafirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi liyunzir, untuk apa Al-Qur'an itu? Untuk memberikan peringatan. Man kana hayya, bagi orang-orang yang hidup hatinya. Kalau yang tidak hidup hatinya, ya sudah biarin aja, jangan putus asa gitu. Ya, jangan putus asa, jangan takut, jangan khawatir. Mengapa? Karena yang kita tuju itu adalah orang yang punya hati. Jadi kita nggak perlu kecil hati gitu kalau apa yang kita katakan nggak diterima sama dia. Ya sudahlah. Kenapa? Karena Allah tidak membukakan hatinya, dan peringatan itu dari Al-Quran hanya untuk orang-orang yang hayya, yang hatinya hidup. Makanya ada hayya 'alas shalah, ada hayya 'alal falah. Dipanggil orang yang punya telinga. Azan itu kan uzun, telinga. Uzun. Ya, untuk apa? Untuk mendirikan salat. Jadi kalau telinganya tertutup, nggak bakal dia datang walaupun di samping masjid, di samping musola. Kenapa? Karena tidak hayya. Jadi ada orang yang dia sakit, dia masih paham, masih sadar. Kadang bisa dia datang, kadang juga dia tidak datang, tapi tetap sholat di rumah. Tapi ada orang yang sama sekali enggak, ya, tidak juga datang dan tidak melaksanakan, ya, dan begitu sekali ya. Mengapa? Karena tidak hayya. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafir, dan itu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala alal kafirin, atas orang-orang kafir. Jadi sampai kita berbusa mulut kita ini untuk mengatakannya, kalau Allah tidak menghidupkan hatinya, nggak bakal bisa. Di samping si manusianya pun juga tidak punya usaha untuk menghidupkan hatinya. Makanya karakteristik dari dua ayat ini yang berbicara tentang tugas Rasulullah SAW, yang pertama adalah mengingatkan setiap orang yang hati dan pandangannya berfungsi,
Jadi karakteristik tugas Rasulullah SAW itu yang pertama adalah mengingatkan setiap orang yang hati dan pandangannya berfungsi. Jadi tidak mati seperti orang kafir. Jadi kalau ada orang yang, mohon maaf, Islam, tapi hati dan pandangannya tidak berfungsi, maka dia dianggap seperti orang kafir. Dan ibu yang bukan saya, ya kan, nggak berfungsi. Tapi jangan juga kita bilang, ini kafir lewat, kafir lewat. Padahal saudara kita se-Islam. Ya. Tapi tadi kalau hati dan pandangannya tidak berfungsi, ya sudah, dia kafir. Ini dari ayat ini. Kenapa? Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Yang kedua, karakteristiknya adalah menegaskan dan memberitahukan kebenaran. Jadi kalau ada orang yang ngomongnya tegas, bukan keras ya. Keras itu kan macam-macam. Ada yang keras tapi orang tetap tidur, ya kan? Ada yang keras tapi orang bisa ketawa, kan gitu. Ada yang keras, ada orang yang bisa marah. Tapi ini tegas. Beda keras sama tegas. Karena dia punya isi. Ya, dia punya isi. Ya, jadi menegaskan dan memberitahukan kebenaran. Makanya caranya kan macam-macam. Caranya macam-macam. Bijaksana itu kan pertama dengan mengajak dulu perlahan. Apa itu? Yuk kita berbuat baik. Bagaimana cara mengajaknya? Makan dulu, ngopi dulu, diajak dulu, kan itu. Nggak langsung disuruh bekerja di lapangan, nggak. Kenapa? Nanti hang dia, ngejam dia. Rupanya aku dibawa untuk dakwah ini untuk begini-begini. Wah, besok nggak lagi mau datang. Kenapa? Karena tidak dijadikan dakwah itu indah. Dakwah itu indah. Maka kita lihat bagaimana dakwah Syria Rasulullah. Apa itu? Mengundang keluarganya untuk makan-makan. Jadi kita makan-makan dulu. Gimana caranya? Tapi jangan makan terus 1 tahun dulu. Nah setelah makan baru berbicara. Gak usah panjang-panjang bicaranya. Gak usah. Kenapa? Bicara panjang-panjang dia tidur. Karena perut sudah kenyang. Kan itu. Ya, karena kita mau ngajak orang dulu. Masa langsung dibilang bahwa ini neraka ya, ini surga. Kalau bukan ini masuk neraka. Nanti di neraka, dijeburin gini, orang jadi takut. Dakwah ini tidak indah. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu dilakukan. Setelah itu baru diajak hal-hal yang ringan dulu. Tidak bisa juga terus berjalan sampai akhirnya pakai corong. Kenapa? Kayaknya sudah nggak bisa lembut lagi ngomongnya. Kalau lembut dia tidur, ya kan? Pakai corong. Corongnya diarahkan ke telinganya. Maaf yang di belakang, tapi insya Allah masih tetap tidur di sini karena dia tidak keras. Pokoknya kalau masuk sini tidur, keluar dari sini melek. Itu aja. Iya. Kalau memang pengen tidur di rumah ini kan jadi berkah. Ya. Nah jadi ini menegaskan dan memberitahukan. Jadi kita harus membedakan mana yang tegas, mana yang keras, dan mana yang marah. Gitu. Karena ada proses dalam mengajak itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat keberapa itu? 16 ayat yang ke 125. Kalau sering dipraktekkan insya Allah hafal. Kalau kurang dipraktekkan lupa. Ajaklah saudaramu kepada Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Ya, bijaksana. Masih ingat bijaksana itu kedua? Ilmu, amal. Ilmu itu harus diamalkan. Yang kedua amal ilmiah. Amal yang kita lakukan harus ada dasarnya.
Surat berapa tadi? 25. Oh, 125. Iya, lembaran ke bagian kanan. Ya. Jadi bagaimana ilmu itu harus dilakukan. Jangan hanya konsep, ilmu amal, amal ilmiah. Ya, perbuatan yang ada dasarnya, landasannya. Kenapa kita ngajak orang untuk sholat subuh berjamaah di masjid? Ada dasarnya. Apa dasarnya? Man shalla subha fil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang subuh berjamaah di rumah Allah, maka dia akan mendapatkan jaminan Allah. Nah, itu kalimat yang dimunculkan di pinggir-pinggir jalan. Ya, tuh sekarang gitu. Tidak hanya ngajak-ngajak, ayo sholat subuh berjamaah, enggak. Hadis itu dimunculkan. Hadis ya. Memang ustadznya nggak ngasih tahu, tapi nggak akan. Kemarin ditemu-temu Jawabannya sekarang ya 1000. Ya, masih banyak lagi kan. Kira-kira. Ya, bahwa sholat sunnah subuh akan mendatangkan khairul dunya wa ma fiha, sebaik-baik dunia dan seisinya. Tuh, dua. Baca lagi. Apalagi kata Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku yang datang pagi-pagi ke rumahmu. Itu masjid. Munculkan lagi. Ya, jadi kalimatnya jangan hanya kalimat, yuk kita sholat di masjid. Sudah bosan orang. Lepas. Telah bosan. Ya, karena kalimatnya sama di mana-mana, di masjid juga sama. Apa kalau di masjid itu pelangnya itu Dan sholat. singgah lah, singgah aja untuk kencing, gitu, apa? Iya, tapi di motivasi. Jadi dia nanti barangkali dia akan foto, dia akan share barangkali ke teman-temannya. Bagus juga ya, indah juga. Tapi jangan lupa ujungnya periawatnya siapa? Apakah ini ada diskusi? Apakah ini hadis biasa? Munculkan, dan itu paling mudah kita cari. Kenapa? Ada Google. Mudah itu. Kalimat itu yang kita munculkan. Barang siapa yang bersedekah di pagi hari, maka dia akan mendapatkan doa malaikat yang khusus datang di pagi hari. Tapi sebaliknya, barang siapa tuh yang tidak bersedekah di pagi hari, maka akan didoakan bagi orang yang rugi di pagi hari. Semisal apa diantaranya? Sholat subuh berjamaah. Darah ya, ini sudah lepas pilgub. Tidak ada bobot yang lain gitu. Bobotnya akhirat. 4. Gitu. Oh banyak udah tuh. 4. Mau ditambah lagi? Apalagi biar banyak pembenaran. Iya. Nanti bikin lagi. Sama seperti kalau kita membuka surat ke-16 ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Ada? Ya, 97. Ya, ayat 97. Orang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau wanita, dan dia beriman kepada Allah SWT, falanuhyiyanna hayatan thayyibah, maka apa kata Allah di situ? Kami memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, jadi kami akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Nah, kenapa kita tidak munculkan itu kalimat-kalimat indah ini? Bukan kalimat-kalimat yang keras, yang tidak. Dah, ini kita munculkan indah gitu. Iya, indah. Kenapa? Karena ada saatnya kita tegas dan ada saatnya kita lembut. Kita munculkan. Ya, dari Al-Quran saja itulah wahyu. Itu bedanya wahyu dengan syair, dengan sajak, dengan puisi. Kenapa? Karena yang berbicara adalah Allah. Nah, kalau kita menuliskannya, mencetaknya itu dengan hati karena Allah Subhanahu wa taala, nanti yang membaca pun juga dengan hati. Walaupun itu orang kafir. Sama seperti ibu, dia masaknya itu cinta karena Allah untuk suami dan anaknya, maka hasilnya akan nyaman. Tapi kalau masaknya karena marah-marah, karena emosi, makannya juga ya setengah hati. Kenapa? Karena dilakukan bukan dengan cinta. Nah, yang paling utama adalah mencintai sesuatu yang tidak dicintai. Gimana caranya?
mencintai sesuatu yang tidak dicintai. Insya Allah hasilnya adalah cinta, hasilnya keberkahan. Ya, hasilnya keberkahan. Nah ini yang paling berat. Kalau mencintai sesuatu yang dicintai itu biasa, lumrah. Tapi ini mencintai sesuatu yang tidak dicintai. Bisa tersenyum, bisa lapang dada, ya, bisa wajahnya itu sumringah kata orang Jawa itu. Nah, masih bisa menyentuh, masih bisa meraba, masih bisa menyapa, masih bisa memberi. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia mencintai. Nikmatlah hidup ini. Ya nikmat. Sekali ditolak, terima. 2 kali ditolak, diterima. Sampai 100 kali bisa diterima. Jangan takut, kita ketuk dulu sebagaimana kita mengetuk pintu langit. Ya, mengetuk pintu langit. Jadi ini proses tadi gitu. Jadi karakteristik tugas Rasulullah itu adalah menegaskan dan memberitahukan kepada. Yang ketiga karakternya adalah memastikan. Ya, memastikan tentang siksaan bagi orang-orang kafir. Jadi karakteristik yang ketiga dalam tugas Rasulullah itu adalah memastikan tentang siksaan bagi orang-orang kafir. Karena tidak tunduk kepada kebenaran yang datangnya dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Ini tidak menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan juga dari Rasul. Tidak mau menerima. Jadi ini yang yang kita pahami dari 2 ayat ini kepada. Artinya pertama bahwa ayat ini, ayat 69 dan 70 itu ingin membicarakan tentang perang opini untuk melawan agama. Jadi perang opini dalam melawan agama ini ada, dan ini sampai menjelang kiamat. Jadi kalau bisa agama itu tidak masuk ke negara, kalau bisa agama itu hanya di dalam masjid. Agama itu hanya sekedar di atas sajadah. Kalau bisa tidak keluar dari wilayah. Nah ini perang opini. Dan perang itu ya, sampai pada posisi tentang ya dia memilih neraka gitu untuk akhir kehidupannya. Itu perang opini. Ya kan perang opini. Kalau dia nggak segera bertobat ya susah jadi kondisinya dan yang kedua adalah untuk menjauhkan umat ini dari Rasulnya, ya kan? Untuk menjauhkan bahwa memperjuangkan risalah Rasulullah itu harus dengan kelembutan. Bukan, ada saatnya kita tegas. Ya, ada saatnya kita tegas dan ada saatnya kita akan keras. Nah, tapi di mana kerasnya ini gitu? Dari itu sekarang. Yang ada tegas dulu. Ya, tegas dari apa-apa udah ada status. Telepon. Itu lembut bukan tegas. Ditegaskannya baru setelah tangan tuh naik ke atas. Baik. Subhanallah. Nah jadi itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah ingin mengembalikan ingatan kita kembali tentang ayat pertama sampai ayat ke-6 di awal surat Yasin ini dengan ayat 6, 9 dan ayat yang ke-70 ya, sekali. Jadi kembali lagi kepada tabiat wahyu, bagaimana tabiatnya, pasti ini berat ya, pasti ini banyak halangan, banyak godaan. Yang kedua bahwa ingatlah kita ini sedang mempertuhankan Tuhan yang satu, Allah, bukan manusia. Ya, bukan manusia. Kan tidak boleh suami takut sama istri, istri takut sama suami. Enggak, kita takut hanya kepada Allah. Ya, kalau suami takut sama istri enggak berkah. Karena kunci Allah itu ada di suami, bukan ada di istri. Begitu pula, ibu tidak takut kepada suami, karena keberkahan ibu, ya itu ada di suami atas izin Allah. Nah, sehingga apapun yang ibu tidak suka, ya sukailah.
sukailah. Kenapa? Karena ibu sedang mencari keberkahan dari Allah melalui perantara ridhonya suami. Tapi kalau suami yang berlebihan, ini hati-hati juga. Ya, dengan alasan ridho Anda ada di saya, jadi Anda harus begini-begini. Ya enggak juga, enggak kayak begitu. Jadi tidak boleh berlebihan juga dalam hal itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini gambaran umum dari ayat 69 dan 70. Jadi sekali lagi bahwa Al-Quran itu bukan syair. Al-Quran itu bukan puisi dan bukan saja. Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi syair itu kerinduan yang naik dari bumi. Jadi kalau kita bersyair, kita berpuisi, itu kerinduan kita akan sesuatu kepada yang di langit. Jadi dari bumi ke langit. Itu namanya syair. Tapi kalau wahyu, ya wahyu itu ya petunjuk yang datangnya dari langit ke bumi. Itu beda. Maka ada yang supaya mendapatkan selalu wahyu, maka anaknya diberi nama wahyu. Atau mencari suami yang supaya selalu memberikan wahyu kepadanya, ya Pak Wahyu kan. Juga ya seperti itu. Baik, kemudian Ibu sekalian, kita masuk berikutnya, ayat yang ke-71 sampai ayat ke-76. 71 sampai ayat yang ke-76. Ya, jadi ayat 71 sampai 76 ini berbicara tentang mengapa sih manusia tidak bersyukur kepada Allah. Itu pertanyaannya. Mengapa manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Awalam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan anna khalaqna lahum, sesungguhnya kami menciptakan bagi mereka mimma 'amilat aydina. Ini kita harus perhatikan sekarang. Mimma 'amilat aydina, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukannya dengan kekuasaannya. An'aman fahum laha malikun. Apa itu an'aman? Binatang-binatang ternak atau hewan-hewan ternak. Laha malikun, lalu mereka dapat menguasainya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar kita memperhatikan tentang ciptaannya. Apa yang Allah ciptakan itu dari kekuasaannya, aidina. Jadi bukan karena kita Bapak dan Ibu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. An'ama, binatang-binatang ternak atau hewan-hewan ternak. Laha malikun, dan kamu dapat menguasainya. Kamu dapat menundukkannya. Mohon maaf, motor yang kita pakai dulu sebelum kita bisa naik motor, apakah kita bisa langsung naik motor tanpa belajar? Itu siapa yang bisa menaklukkan motor itu? Allah. Iya, bukan kita kan gitu. Orang kita naik motor aja kadang dia nyerempet, sudah bisa pun juga masih masuk got. Udah mahir nih, udah main naik motor masih nabrak juga. Ya, kenapa? Karena yang menguasai kendaraan itu, binatang itu bukan karena kita kepada, karena Allah. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau bapak ini bisa menaklukkan hati ibu, bukan karena bapak ini seorang playboy yang hebat, bukan, karena Allah yang menundukkannya. Jadi kalau ada suami yang belum bisa menundukkan hati istrinya, minta sama Allah supaya ditundukkan. Bukan datang ke dukun. Bukan. Dukun beranak lagi yang didatangi. Salah sasaran. Salah alamat. Iya. Jadi gitu kan. Kalau ingin menundukkan hati, minta sama Allah, sebut namanya ya Allah. Sebut namanya. Tapi ujungnya ya Allah, ini belum mahram tuh. Sebut. Ya, apalagi menyebut di depan ayahnya. Kalau berani, nggak berani bawa Mas Eko, selesai. Pakai peci coklatnya. Biar tidak terlalu tegang, agak cair dikit. Belum minum air atau belum sarapan, ya. Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita perhatikan di sini.
Allah menciptakan hewan ternak itu. Dan karena Allah pula kita bisa menguasai dan menundukkan hewan. Wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Kita perhatikan di sini Bapak dan Ibu. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuasaan, maka kita akan juga bisa menundukkannya. Faminha rakubuhum. Nah, tadi dikatakan, nanti kita bisa menungganginya gitu. Kita tunggangi. Pada Ibu sekalian. Tidak hanya ditunggangi tetapi apa kata Allah? Bermanfaat. Wa minha ya'kulun, bisa dimakan. Artinya motor itu bisa menjadi alat untuk mencari makan. Iya kan? Jadi walaupun jelek motor itu, nikmatin motor jelek itu. Kenapa? Karena sudah begitu lama dia memberikan makan kepada kita dengan izin Allah. Makanya elus-elus dia. Dirawat. Diajak, bicara dia, makasih Tor, kau sudah memberikan keberkahan kepada aku 12 tahun, 15 tahun Tor. Dari kamulah aku mendapatkan istri yang di belakangku Tor. Nah, misalnya. Lah iya kan, kita kan kadang gak jujur. Karena kadang-kadang kita ngomong karena kita, bukan ini kita ini siapa gitu. Jadi diandaikan hewan ternak itu, binatang itu adalah motor kita. Jaga kesehatannya. Kalau sudah waktunya dia harus tune up. Jangan dipakai terus sampai dia melengking. Ngasep. Ya Allah, ya Allah. Nanti kalau sudah rusak, apa yang terjadi? Gebrek kita. Ya kan? Harus memanggil orang, harus ini, harus itu. Kenapa? Karena kita tidak perhatian. Jadi perhatikan dia. Maka dia juga akan memberikan perhatian kepada kita. Maka kita pernah merasa bahwa motor ini bakal mogok. Mogok beneran dia. Kenapa? Karena haknya tidak diberikan. Kan dibersihkan juga enggak. Ya, diganti olinya juga tidak, gitu kan. Kering. Wah, Masya Allah. Nah kalau diandaikan kita yang kayak begitu dikerjain orang seperti motor kita, mau apa enggak? Enggak. Nah begitu pula sama. Padahal lahu mu'aqibatu min baini yadayya yahfazu min amrillah. Di dalam surat ke-13 ayat 11 itu bahwa setiap hambaku melakukan kebaikan, aku kirimkan 2 malaikat kepadanya yang menjaga dirinya di depan dan di belakangnya, yang tidak pernah bermaksiat kepada aku, kata Allah. 2 malaikat itu. Coba kita perhatikan. Setiap kali kita berbuat kebaikan, Allah langsung menurunkan 2 malaikat ini yang menjaga di depan dan di belakangnya. Pasti malaikat ini hafal motor kita. Hafal nggak kira-kira? Hafal. Nah ini motor dia. Kok motornya nggak dia? Nah, bisa jadi ini malaikat doa sama Allah. Motornya biar dimogokin supaya dia perhatian dengan motor. Semisalnya. Ya kalau kita bicara hewan ternak itu. Kenapa? Karena yang kita tunggangi, kita bisa menungganginya dan kita bisa mendapatkan makanan darinya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, jadi yang namanya binatang itu tidak hanya binatang karena dia hidup, tetapi kan dia tidak sempurna seperti kita. Nah, begitu pula itu barang mati. Tapi dengan perantara dialah kita mendapatkan job-job itu. Kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhtarun. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Ya. Nah, kita perhatikan di sini Bapak dan Ibu. Apa kata Allah? Walahum fiha manafi'. Ya. Bukankah mereka ini sudah mendapatkan memperoleh kemanfaatan? Ya, wa masyarib. Tidak hanya kemanfaatan, mereka juga bisa menikmati airnya untuk diminum. Ya, dari hewan itu ada sapi, maka dia mengeluarkan susu. Ada kambing, maka dia mengeluarkan susu. Mana yang lebih utama, kambing atau sapi? Kambing. Ya, makanya semua para nabi dan rasul itu rata-rata pengembala. Pengembala apa? Bukan sapi, domba. Ya domba. Karena susu kambing ini lebih dekat kepada susu ASI manusia. Kondisinya, dia lebih dekat. Makanya ketika Rasulullah tidak mendapatkan ASI, dia mendapatkan air susu kambing. Walaupun juga dia mendapatkan ASI dari Halimatus Sa'diyah, susu. Nah, jadi Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, afala yashkurun? Tapi mengapa kalian tidak bersyukur? Ya, tidak bersyukur. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita perhatikan di sini ya, yang Allah gambarkan kepada kita bahwa nikmat kehidupan itu adalah wasilatul hayat. Jadi nikmat kehidupan itu adalah sarana kehidupan. Jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini merupakan sarana kehidupan kita. Karena dia sarana, maka manfaatkan dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak hanya sekedar kenikmatan, tetapi dia adalah sarana dan prasarana untuk kita hidup. Maka gunakan. Sama seperti HP yang kita punya, dia hanya sarana saja untuk kehidupan kita. Dengan memakai HP itulah jaringan itu menjadi mudah untuk mendapatkan kenikmatan, untuk berhubungan, silaturahim, dan yang lainnya kepada ibu sekalian. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Kondisi itu. Yang kedua, nikmat kehidupan itu adalah pedoman kehidupan min hadil hayat. Mengapa dia pedoman kepada ibu sekalian? Karena dia ada kelengkapan yang sengaja Allah bikin ketika menciptakan hambanya. Ya, jadi sebagai apa? Sebagai pedoman kehidupan, manhaj, metode. Ya, sebagai metode dia. Sebab kalau tidak begitu kita bisa ribut. Ribut kan? Kenapa ribut? Ya karena tadi gitu, kenikmatan hanya diambil oleh sepihak, yang haknya tidak mendapatkan. Maka untuk menghindari pembicaraan yang hak ini, maka dicari celah yang lain untuk menutup orang-orang yang sudah mengambil hak orang lain. Itu tuh akhirnya kan tidak ketahuan, gitu kan? Tidak ketahuan kan? Dengan cara apa? Manusia memunculkan nafsunya, bukan wahyu. Tidak nampak sekarang hak-hak apa itu di orang-orang yang kelas bawah. Seperti ada suami yang membunuh istri dan anak-anaknya karena kemiskinan. Ada seorang ibu yang membunuh 3 anaknya karena kemiskinan. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah ini tidak diperhatikan? Nah, ayat ini ingin menggambarkan itu kepada kita. Ini manhaj, ini metode dari sisi metode kehidupan. Dan yang ketiga kepada ibu sekalian, nikmat kehidupan itu adalah pertolongan dari Allah. Jadi kalau Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita, karena kita juga diminta untuk menolong orang lain. Contoh misalnya di dalam surat ke-28 ayat 77. Surat 28 ayat 77 Allah katakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fasadil. Carilah karunia yang aku anugerahkan kepada kalian untuk akhirat kalian. Tapi jangan kalian lupakan bagian kalian di dunia. Dan apakah itu bukan pertolongan dari Allah? Allah memberikan kepada kita kenikmatan. Ya, sehingga kita bisa makan, kita bisa berjalan, kita bisa berdagang, kita bisa berusaha gitu. Tapi jangan lupa setelah kita dapat, kita juga harus berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah sudah berbuat baik pada dirimu. Ya. Kalau itu ada hubungan kita dengan orang tua, apa refleksinya antara kita dengan orang tua yang sudah memberikan kebaikan kepada kita? Apakah kita akan bisa membalas kebaikan orang tua kita? Gak bakal bisa. Mau berapapun harta seisi dunia ini kita berikan kepada orang tua kita, gak bakal bisa kebayar. Jangan sakiti dia. Maka pernah dikatakan bahwa ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah ingin ikut perang. Kata Rasulullah, apakah engkau masih punya ibu? Masih punya. Ibu dan bapakmu masih punya. Bagaimana ketika engkau izin kepada mereka? Mereka menangis. Ingatlah, ketika mereka menangis, maka Allah marah kepadamu. Maka kembalilah kepada orang tuamu dan jadikan mereka tersenyum. Maka Allah akan tersenyum pada dirimu. Jadikan orang tua kita tersenyum. Jangan jadikan orang tua kita bersedih, menangis, dan susah karena kita tidak akan diberikan senyuman Allah. Malah sebaliknya Allah akan memberikan kepada kita sanksi. Susah dalam kehidupan, masalah dalam kehidupan yang tidak pernah selesai. Nah ini gitu. Ini sebuah contoh yang Allah berikan kepada kita. Apalah yashkuru. Ya.
Maka bersyukur itu ya, harus kita perhatikan dengan 3 hal. Pertama, bagaimana kita menghargai nikmat. Al-i'tiraf, menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Kita harus mengenal siapakah yang memberikan nikmat kepada kita. Ya, sehingga kita bisa menghargainya. Kalau kita tidak mengenal, maka sulit bagi kita untuk menghargai siapa sih yang sudah memberikan nikmat kepada saya. Sulit rasanya gitu. Ya, contoh kita pernah berguru kepada seseorang gitu. Lalu kita ketemu dengan guru kita, tapi ada perbedaan. Tetap kita harus menghargai. Kenapa? Karena dengan perantara dia lah kita jadi seperti ini. Walaupun barangkali kita tidak suka dengan sikap yang lainnya, itu hal yang berbeda. Jangan disatukan gitu. Jadi kalau kita tidak suka pada sesuatu pada diri guru kita, ya sudah, kita tidak hanya suka pada itu saja, kita suka sama yang lainnya gitu. Ini enggak. Kadang-kadang kita menyatukan semuanya, enggak suka semuanya jadi jelek. Karena tidak seperti itu. Padahal diri kita juga ada yang tidak disukai orang lain. Ya. Makanya Allah minta kepada kita di dalam surat ke-91 itu adalah di ayat ke-8 sampai 10, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahwa setiap manusia itu diberikan 2 sifat, fujur, nafsu. Kita semua punya hawa nafsu. Kalau kita susah, bukan main sama Allahnya dekat, bukan main dekatnya dengan saudara. Tapi ketika Allah berikan kepada kita kenikmatan, bisa-bisa kita lupa. Lupa janji kita, lupa dengan saudara kita, lupa dengan rumah kita, lupa dengan orang tua kita. Kenapa? Karena tadi gitu. Fujur lebih mendominasi. Dan fujur itu ya lebih dekat kepada, kecenderungannya lebih dekat kepada kemaksiatan. Ya. Lebih dekat kepada kemaksiatan. Makanya kenapa Allah memberikan sifat berikutnya, wa taqwaha, ketakwaan. Ya, ketakwaan. Karena ketakwaan ini akan mempermudah untuk membuka pintu-pintu keberkahan yang tertutup menjadi terbuka. Itu takwa. Masih ingat kan surat 65, surat apa? Sebelum kita pindah 65. Udah banyak nih catatannya. At-Tolak ayat 2 sampai ayat ketiga, di ujung ayat kedua sampai ayat ketiga, di ujung ayat keempat, di ujung ayat kelima. Kita main ujung saja. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan pintu jalan keluar atas masalahnya. Jadi semua kita ini punya masalah dan ada pintu dari masalah itu. Nah, masalah ini tidak akan mungkin bisa selesai kalau pintunya belum kebuka. Masalah rezeki, ya kan? Masalah usaha, masalah anak, masalah orang tua, masalah yang lainnya semua. Itu ada pintunya semuanya gitu. Nah, yang punya kuncinya siapa? Allah. Allah. Masih ingat ayat tentang kunci? Allah. Baik. Nanti kita masuk. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ini dengan kata takwa. Karena dia akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Itu kata kita, kata Allah sudah aku tentukan. Ya, sudah ditentukan. Karena di dalam surat ke-32 ayat 17 itu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun manusia yang tahu tentang apa yang aku sembunyikan, kata Allah, yang nanti di kemudian akan menyenangkan hati kalian terhadap apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi Allah sembunyikan. Ada sesuatu yang akan diberikan kepada kita sebagai hadiah yang akan menyenangkan hati. Lalu kita mengatakan, ya Allah, kenapa nggak dari kemarin hadiah ini datang, kau datangkan. Itu kan kadang-kadang muncul pada diri kita. Sengaja gitu. Ya Allah, tunggu. Nanti kalau tiap hari dikasih hadiah, kitanya nggak ingat. Ya, kitanya nggak dewasa gitu. Jadi manja dibuatnya. Karena tiap hari minta langsung dikasih. Nah, kalau anak kita kayak begini, kita kasih, akan jadi masalah ke depan. Ya, akan jadi masalah. Kita sudah tua pun nanti dia akan begitu juga. Kalau enggak nanti dibunuh. Dan itu banyak anak yang membunuh orang tuanya karena permintaannya tidak segera dilakukan. Sebagaimana dulu ketika orang tuanya masih kuat, dia minta selalu disegerakan. Ini berbahaya.
Nah, Allah tahu. Allah tahu kadar hati kita tuh, Allah tahu. Maka Allah sembunyikan dulu nih hasilnya. Bisa jadi hasilnya itu setelah kita meninggal, yang menikmati anak cucu. Masa kita menyesal lagi dikubur? Ya Allah, kenapa aku sudah dikubur baru engkau kasih? Kan beda gitu. Kan gitu. Subhanallah gitu. Allah berikan kepada kita. Tapi caranya, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Itu kan kalimat berikutnya ayat ketiga itu. Barang siapa yang bertawakal kepadaku, maka aku akan mencukupkan semua kebutuhannya. Artinya apa? Ikhtiar dengan maksimal. Tapi jangan lupa tawakal. Bagaimana cara tawakalnya? Nah, itu hubungannya itu nanti surat ke-8 ayat 2 sampai 4. Nah, jangan dibuka lagi, terlalu banyak ya tangannya nanti. Melinting tangannya. Enggak balik nanti tangannya, enggak lurus lagi tangannya. Ayat ke-8 dari surat ke-8 ayat 2 sampai 4. Itu jawaban dari Allah. Apa bagaimana cara tawakalnya? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salat dan berinfak. Ya, salat dan berinfak. Jadi, kondisi kayak apapun permasalahan yang kita hadapi, jangan kurangi salatnya. Dan jangan kurangi infaknya. Kenapa infak? Kenapa yang sunnah? Karena yang wajib belum tentu bisa ketika kita dalam keadaan terjepit. Ya sudah, berinfak terus. Walaupun kita terjepit 2.000, 1.000, 3.000, terus lakukan. Ya, ketika kita ada, baru kita melakukannya. Gitu. Ya, jadi ini yang Allah ingin gambarkan kepada kita. Minta tolong ibu, ini ada yang mau masuk. Ada ketok yang di bagian dalam bu, minta tolong ketok di bagian dalam. Ya. Nah, jadi bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi gambaran-gambaran yang Allah ingin beritakan kepada kita. Yang di dalam kayaknya belum siap dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kedua, bersyukur adalah pengaruh. Ini belum selesai kata tadi ya. Kalau banyak dalil nih, nggak apa-apa kita lihat. Tadi kata kunci sebelum saya lupa. Kata kunci di dalam surat ke-6 ayat 59. 59. Kunci-kunci. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها dan seterusnya. Kita perhatikan bahwa semua kunci-kunci hal yang gaib itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Apa yang bakal terjadi setelah kita keluar dari tempat ini kita tidak tahu. Karena kuncinya ada di Allah. Ya, kuncinya ada di Allah. Sampai pun yang ada di daratan dan di lautan Allah tahu. Jangankan itu ya tanaman aglonema itu bakal dicuri atau tidak di rumah kita, itu Allah tahu. Ya, walaupun di dalam rumah bisa kecurian ya, kalau ada catatannya di langit. Kalaupun dari luar nggak kecurian, ya memang catatannya sudah di langit. Sehingga ada orang yang enak bapak dan ibu nih, ini pohon agronemanya ada di luar tapi nggak dicuri orang. Tapi jangan juga, oh ini karena kami ini orang yang pengaruh di sini, rupanya malam nanti hilang. Hati, Bisa gitu. hati tuh. Sering. Iya, rupanya yang ngambil teman sebelah. Kenapa? Karena orang ini kayaknya ikhlas ya, kita ambil aja lah. Sabar. Itu ya Allah. Nah, jadi sampai pun daun-daun itu jatuh, Allah tahu. Coba. Ya, kapan rambut jenggot kita ini di dagu ini jatuh, Allah tahu. Dalam keadaan kita lagi main-main atau lagi gak main-main, jatuh sendiri, klek. Nah, jatuh dia. Sudah jenggotnya satu gitu. Satu Di jago-jago jatuh pula. Sampai jenggot itu apa? Warna-warni, ada oranye, ada hitam, ada putih. Wah, Allah tahu kapan dia berubah. Jangankan itu, sampai biji yang jatuh dari pohonnya itu ke dalam tanah,
itu biji kering ataupun basah masuk ke dalam tanah, Allah tahu di ayat itu. Nah, itulah kuncinya. Jadi bapak tersenyum kepada ibu walaupun hatinya marah. Allah tahu kalau kita ini gak suka sama dia. Maka harus sama antara hati dan mukanya. Harus sama gitu. Jadi jangan sampai muka iya senyum-senyum dari tadi, rupanya hati awas kau. Aku udah kasih, aku dapat sebenarnya, tapi aku udah jadi ngasih. Karena aku datang kau udah masak. Nah, gitu sekali. Kata yang di rumah, awas kau, aku kasih nih masakan asin semua. Kalau udah besok enggak ada masak, carilah dewe. Cari tukang masaknya. Ya Allah. Cari tukang masak. Yang kayak begini jangan kita anggap remeh. Ini pasti terjadi di dalam rumah kita. Ibu aja nggak ngomong di belakang, dia senyum-senyum aja. Yang belum nikahnya belum aja ngerasain, nanti dia ngerasain juga. Jadi itu ngerasain aja yang jadi belum mundur nikah. lagi Ustaz. Ya. Bilang nanti nggak ada makanannya, cari sendiri. Kenapa? Kemarin dimasakin tidak dimakan, sekarang gantian. Carilah dewe. Subhanallah. Sampai masakan itu disembunyiin. Kenapa? Karena dia mau makan sendiri. Itu bisa terjadi. Di sini sih enggak yang ikut sini. Itu di luar sana. Tak lewat. Ya, jadi ini gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada kita yang tidak akan pernah ya, terlewatkan. Pasti akan ada. Mau cepat, mau dia tengah-tengah atau mau di ujung, Allah akan berikan kepada kita. Kenapa? Karena tadi pembelajaran kepada dia. Maka tadi perlu bersyukur. Itu pengaruh hati. Yang kedua, pengaruh hati dengan lidah dan gerakan tubuh. Jadi bersyukur itu bagaimana mempengaruhi hati kita sehingga ada gerakan antara lisan dan perbuatan itu sama. Itu bersyukur. Jadi apa yang kita katakan di waktu Subhanallah Rabbil Azimi wa bihamdi, itu muncul jawabannya, Rabbana lakal hamd. Ya kan? Kita kan mengagungkan Allah ketika ruku. Nah, ketika kita berdiri itu dalamnya terjadi Rabbana lakal hamd. Maka bagi imam mengatakan sami Allah, bagi makmum langsung Rabbana lakal hamd. Tidak perlu lagi sami Allah. Ya, tidak perlu sami Allah lagi. Itu pendapat Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, tidak perlu sami Allah lagi. Kenapa? Karena imam meminta kita mendoakan. Sama seperti ketika imam mengatakan waladolin, kita mengatakan amin. Tidak perlu lagi waladolin gitu, enggak. Tapi amin. Meminta kita. Nah, itu hanya posisinya di mana? Di posisi ruku. Ketika sujud ya kita mengatakan Allahu Akbar juga. Itu bedanya. Tidak perlu lagi kita mengatakan sami Allah. Cukup si imam yang sudah mengantarkan kita untuk memberikan jawaban itu. Yang ketiga kepada itu adalah memunculkan ketawaduan di hati dan juga kecintaan. Jadi bersyukur itu adalah cara untuk memunculkan ketawaduan di hati dan juga kecintaan. Jadi ada ketawaduan. Salah satu ketawaduannya adalah berikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Berikan waktu kepada orang lain untuk mengungkapkan isi hatinya. Berarti perlu ada bertemu kita. Ya, perlu ada pertemuan. Artinya jangan sampai kita ini saling tuding, saling tunjuk, tapi tidak ada kesempatan untuk sama-sama duduk. Cobalah duduk masalahnya. Kalau ada permasalahan suami dan istri itu jangan pakai WA, jangan pakai telepon, pakai duduk bersama. Kita duduk bersama. Maka kita lihat contoh orang tua kita dulu ya. Ini boleh kita contoh. Apa itu? Kita lihat orang tua kita itu. Dia tidak makan sebelum suaminya selesai makan. Pernah melihat orang tua kita kayak begitu? Ini orang tua dulu. Orang tua sekarang, apalagi orang tua milenial. Mohon maaf. Ya, itu makanan sudah di meja, sudah masak, makanlah. Umi, ibu, ini nidurin anak. Sudah, makanlah dewean sampai ngelamun dia. Syukurlah doyan di sini yang baru, kan gitu. Orang tua kita kayak gitu dulu.
Kalau dia misalnya tersisa, nggak dibuang sisanya, dimakan sama dia. Kenapa? Karena sisa itu adalah keberkahan. Kita perlu ingat, kalau kita minum jangan disisakan. Yang ujung itu adalah keberkahannya. Jadi kalau yang di toples ini masih tersisa di bawah, hanya permasalahannya kalau dihabiskan ketahuan dia. Ini lapar atau apa? Doyan. Ya biasa saja. Berkah tak berkah. Biasa saja. Kalau kami sih biasa, tapi yang makanya yang luar biasa. Malu sendiri. Malu sendiri. Jadi itu proses. Proses. Ya. Jadi proses yang akan kita. Nah, jadi kepada ibu sekalian, ini bersyukur. Jadi bagaimana syukur itu memunculkan ketawaduan, yang memunculkan rasa cinta. Lalu syarat bersyukur. Syarat bersyukur. Yang pertama kepada ibu sekalian, syarat bersyukur itu adalah pengakuan akan kenikmatan yang diterima. Jadi pengakuan akan kenikmatannya yang diterima. Nah, jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan kepada ibu, walaupun kecil, ya kita harus terima gitu. Kita akui bahwa ini semua datang dari Allah. Contoh misalnya di dalam surat 14 ayat 7. Surat 14 ayat yang ke-7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi Allah itu memahami betul tentang kondisi kita kepadanya. Ya, memahami betul tentang kondisi kita. Jadi jangan kemiskinan itu menjadikan kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Karena bagaimanapun kita miskin, tetap kita bisa menikmati kenikmatan Allah. Kita masih bisa minum, walaupun makannya minum saja gitu. Walaupun makanannya sayur saja yang berair banyak gitu, tapi sayurnya sedikit. Ya, itulah kondisinya. Atau dia hanya nasi dan sayur saja, kuah terus pokoknya, bikin kuah. Nah, kita barangkali pernah merasakan itu, susah-susahnya. Saya katakan begitu karena kami juga merasakan juga. Ya 1 bulan makan telur aja, dari mulai telur rebus, telur dadar, Telur goreng, telur mata sapi kan gitu kan, telur aja, telur direbus dengan air, rebus aja dengan air gitu kan, pakai bawang gitu. Nah, itu merasakan itu kayak begitu, artinya masih kita bisa menikmati. Ya, walaupun dadar segitunya kan gitu, dimakan sama 10 orang gitu kan, itu gimana kan gitu. Gimana caranya supaya 10 orang makan sama-sama? Pakai nampan gitu. Biar rebutannya itu membawa rasa kenyang gitu. Kenyang kita dengan rebutan itu. Kalau makan sendiri bisa jadi kebuang. Tapi karena rebutannya itu, wah, jadi semangat untuk nambah nasinya saja, karena lauknya sedikit. Itu pada dasarnya Bapak dan Ibu sekalian. Maka di ayat ke-7 tadi Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukur saja sama Allah, nanti Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau apabila kamu tidak bersyukur, ya otomatis azabku pedih. Kalau di ayat ke-34-nya di surat yang sama, yakin sudah dicoret juga, yang suka nyoret-nyoret terus di sebelah kiri, iya kan? Ayat 34 ketahuan kok yang sudah nyoret-nyoret, hanya nggak hafal aja dia. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazulumun kafar. Ya, kami datangkan apa yang kalian minta. Coba apa yang kita minta? Didatangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Minta apa sekarang? Silakan minta. Ya, tapi kalau kalian ingin menghitung-hitung yang sudah kalian minta dari apa yang aku berikan, bisa kalian menghitungnya? Tidak. Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa kita menghitungnya. Allah. Maka sesungguhnya manusia itu zalim dan mengingkari atas apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Jadi syarat bersyukur itu pengakuan dari kita hamba kepada Allah. Yang keduanya adalah adanya penyadaran diri bahwa nikmat itu bersumber dari Allah.
Jadi syarat bersyukur yang kedua adalah adanya penyadaran diri bahwa nikmat bersumber dari Allah. Ya, surat ke-11 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satupun yang hidup di atas muka bumi bernyawa kecuali dijamin kehidupannya. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut. khawatir. Ya Pak, Bu, jangan takut gak dapat jatah. Ya, jangan takut gak dapat jatah. Banyak yang bisa kita lakukan, ya kan? Ya, daun bayam itu kan bisa juga kita goreng pakai tepung. Nah, tinggal bagaimana cara ramuan tepungnya. Ya, sebagaimana tepung yang di sebelah ibu-ibu tuh di kaca. Nah, itu terus tapi promosi ya. Kan tepung juga itu. Ya, itu datangnya dari Tempino. Dia bingung caranya gimana. Udah taruh sini saja. Nanti dia ngelihat, alhamdulillah ngeliat aja nggak apa-apa, dapat berkah. Iya. Setelah dia melihat dia meraba, lalu dia mengeluarkan sesuatu, terima kasih. Ya, kan kita saling bantu kan gitu kan. Ada saudara kita yang butuh yang perantara rumah ini. Ini rumah uji coba. Kita sekalian cari berkah. Ya, kita perantaranya sebentar aja tuh sampai Mas Eko sampai ngeliat ke atas. Langsung di bawah. Baik, udah sampai situ aja. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah digunakan untuk menggapai ridho Allah. Digunakan untuk menggapai ridho Allah. Jadi rezeki kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah cara agar Allah itu ridho sama kita. Gimana caranya? Masih ingat surat 3 ayat 92? Masih ingat kepada Ibu? Surat 3 ayat 92. Cerita siapa itu? Sudah dicoret juga kok. Sudah dicoret itu. Abu Talha. Abu Talha, tulis lagi di situ Abu Talha. Tulis. Apa yang dia wakafkan, dia sedekahkan? Sebagian harta yang kamu cintai. Apa yang dia wakafkan, yang sudah dia sedekahkan kepada Rasulullah dan kepada Allah? Kebun kurmanya, yang sampai hari ini semua orang yang masuk ke dalam Masjid Nabawi itu akan menikmati tanah yang dulu adalah kebunnya Abu Talha, selain daripada Raudhah. Ya. Kalaupun kita belum pernah ke sana, kemudian Allah izinkan kita ke sana. Amin. Kita lihat di YouTube, itu Raudhah dengan yang lainnya dalam satu masjid itu, mana yang lebih besar? Masjidnya. Ya, artinya di luar Raudhah Rasulullah, di luar perkarangan dan rumah Rasulullah SAW. Itulah yang milik oleh Abu Talha. Dan diberikannya ketika itu pohon kurmanya sedang berbuah. Kira-kira kalau kita sawitnya sedang berbuah gitu, sayang nggak? Sayang. Udah panen. Panen dulu. Wah, ini mau panen ini. Nunggu habis dulu dah. Subhanallah. Makanya yang diakui sama Allah itu sesuatu yang sedikit tetapi yang dicintai. Ini ringan atau berat? Berat. Berat, sedikit saja, Bu, sedikit Bu. Tapi yang dicintai. Cincin kawin. Ya, kami merasakan itu. Terpaksa harus dijual untuk beli kompor dulu waktu masih di Timur Tengah, ya kan? Jadi uang mahar itu nggak ada kompor deh, ya sudahlah, uang maharnya kita beli kompor, kita beli gas. Ya, kita beli gas. Coba kalau perangkat sholat itu menjadi maharnya, bisa dijual. Enggak. Deh, macam mana deh, kita tidak ada uang. Perangkat sholat tidak ada harganya. Nah, sudah gitu amanahnya besar. Besar, kenapa?
perangkat sholat dan Al-Quran, tapi Al-Qurannya nggak pernah dites murojaah istrinya kan? Kenapa? Karena suaminya jarang baca Quran. Nah, sudah lebih besar lagi dosanya. Jadi kalau bisa nanti kalau anaknya nikah jangan pakai perangkat sholat dan Al-Quran. Kalau bisa pakai emas, kan gitu kan? Pakai motor kredit. Nggak apa-apa. Iya. Dulu Ustaz ini nikah, ngutang dulu $2.000, kebayar setahun. Alhamdulillah setelah nikah kebayar. Semangat tuh. Semangat. Iya. Utang dulu mas. Kami dulu nikah ngutang $2.000. Berapa tuh mas? Hitung mas. Kali Setelah 14. menikah tidak sampai setahun selesai. Oh, Jadi nggak ada alasan gitu. jual tanah mama. Lunasinya. Nggak ada duit dulu. Iya. Kenapa? Karena saya sendiri berpikir begini, kalau nikah jangan nyusahin orang tua dari sisi biaya. Sudah saya cari, saya kirim untuk orang tua supaya bisa datang ke sana, dan juga mahar. Saya kirim juga buat istri, ini buat tiket dan ini untuk maharnya. Sudah, kita nggak terbebani dan itu sudah dibayangkan dari kelas 2 SMP. Sudah berbicara kayak begitu. Saya nikah pasti saya tidak di tempat, wahai ayah, kamu anak kecil mau apa? Waktu itu setelah terjadi di tahun 2000 dan 2001 itu ianya, baru dia terbuka, rupanya Allah yang berkuasa. Allah. Dan saya mau tidak hadir, saya hanya bisa menerima istri di bandara saja, menerima asli tanpa istikharah, tidak pakai istikharah lagi. Terima jadi. Kamu terima jadi apa? Terima kasih. Terima beres. Itu subhanallah sampai sekarang. Di pacaran sampai sekarang, marah-marah juga masih ada. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang rahmatullah ta'ala, jadi bagaimana digunakan kenikmatan itu untuk mencapai ridho. Jadi bagaimana harta yang Allah kasih kepada kita gunakan supaya Allah ridho. Nah, ini kan tidak mudah. Bagaimana Allah ridho? Nah, kalau Allah sudah ridho dari apa yang Allah berikan kepada kita, lalu kita berikan juga di jalan Allah, nanti akan dimudahkan semua urusan kita. Tadi persulit gitu. Ada saja kita minta ini, nanti kata Allah tunggu ya 2 minggu kemudian datang dengan cara Allah. Ya, apakah dengan cara manusia, apakah dengan cara yang lainnya, kita tidak pernah tahu kemudian. Kenapa? Karena di dalam ayat surat ke-29 ayat 60. Surat 29 ayat ke-60. Maka ini dabatul la tahmil rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Ada? Nah, kita perhatikan di situ Bapak dan Ibu. Betapa banyak dari makhlukku yang tidak mampu membawa rezekinya. Aku yang mendatangkan kepadanya dan kepada kalian. Jadi Allah yang mendatangkannya sebenarnya. Dengan cara apa? Dengan cara ada orang yang memesan sesuatu pakai online kepada kita. Ya Allah. Memang orang itu akan bisa online kepada kita kalau Allah tidak izinkan? Gak bakal bisa kepada kita. Kita lihat burung-burung. Burung itu tidak pernah stres. Stresnya itu kalau dia disarang. Makanya dia kalau disarang bagus suaranya. Kenapa? Karena dia bersyair di dalam sarang itu. Kita lain lagi, ini bagus nih suaranya nih, kayaknya perlu ikut pertandingan. Menang dia dapat 5 juta, 6 juta, kemudian ini. Tapi setelah dapat gak bersyukur. Ya, burung yang mati, wah dikuburnya bukan main, nangisnya bukan main. Anak sakit dia itu. Itu kejadian berarti orang seperti itu. Karena berlebihan gitu kondisinya. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, Allah sudah tentukan itu kepada kita. Jadi apalah yashkurun? Mengapa kalian tidak bersyukur kepada Allah? Lalu kata Allah, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Jadi kita perhatikan juga di sini Bapak dan Ibu. Dan kamu ya menjadikan sebagian. Jadi kamu sebagian menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yansurun, yang surun, agar mereka mendapatkan
pertolongan. Jadi jangan sekali-kali datang kepada paranormal. Dulu namanya dukun. Nah, sekarang namanya paranormal. Berarti kan nggak normal. Jadi datang kepada orang yang gila. Mohon maaf. Iya kan? Sekarang diperbaiki semuanya, diperbagus kalimat-kalimat itu. Ya kan? Kalau orang orang berbuat zina, itu bahasanya diperhalus. Dan itu. Kalau orang mencuri, nah nanti diperhalus sama kita gitu, supaya tidak malu yang mencuri. Enggak lah, Mencuri halus. ya. Diperhalus. Masya Allah. Dan itu sekali ya. Jadi kalau sekarang kan mencuri, koruptor gitu kan halus. Kalau dulu, ini pencuri ya. Ya emang benar. Kata Rasulullah, walaupun Fatimah yang mencuri, aku akan potong jari tangannya. Itu Rasulullah. Ini enggak. Wah, nggak masalah, malah dadah-dadah dia. Senang dia. Kenapa? Karena ada masalah lain yang menutupi masalah dia, yang akhirnya tidak terkena dengan orang-orang yang ada di atasnya. Kan dicari supaya tertutup. Nah, itulah yang nanti kita khawatir Allah datangkan azab. Itu yang kita khawatir. Semua benar. Ya Allah datangkan azab dengan alam ini. Kata kita ini kan alam. Kenapa? Karena permasalahan kali dijadikan rumah. Itu kan imbasnya. Ya kali akhirnya jadi tempat perumahan. Salah. Tapi ada sisi lain, ada kemungkaran di situ, ada kemaksiatan di situ yang dimunculkan oleh manusia. Ya Allah akan balas, baik itu cepat ataupun lambat. Dan itu sekalian. Dan kita harus tahu, dan itu juga akan berpengaruh pada fisik kita. Kalau orang yang banyak berbuat maksiat, biasanya fisiknya akan lemah sekali. Tapi kalau dia berbuat baik, walaupun tua, tetap dia jalan ke masjid walaupun memakai dua kakinya. Sudah 70 tahun, 80 tahun, tetap dia ke masjid dengan sehatnya gitu. Kenapa? Karena dia selalu melakukan kebaikan dan selalu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah katakan di dalam surat ke-8 ayat ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Surat ke-8 ayat yang ke-24. Orang-orang yang beriman penuhilah kepada Allah dan Rasul apabila memanggilmu untuk kehidupan yang baik, yang abadi. Itu lebih. Jadi kalau kita selalu melakukan kebaikan kepada lingkungan, nanti Allah akan memberikan yang lebih baik lagi kepada kita. Kalau kita selalu menyegerakan hak Allah Subhanahu wa taala, nanti juga Allah akan menyegerakannya. Ya, Allah akan menyegerakannya kepada kita sekalian. Jadi jangan sekali-kali kita menjadikan Tuhan selain daripada Allah. Aku kalau bukan kerja sama beliau, aku tidak bakal hidup. Astagfirullah. Hati-hati Pak. Kalau aku bukan sama ustadz itu, barangkali aku ini jadi jahat. Kata siapa? Malah barangkali ustadz itu jahat juga. Ya kan? Membohongi orang. Bisa jadi kepada diri sekalian. Manusia kok kita ini. Maka jangan dijadikan makhluk Allah ini sebagai Tuhan. Jadikanlah yang menciptakan manusia tadi sebagai Tuhan gitu. Nah ini bicara tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai diperbudak oleh makhluk kepada diri. Jangan sampai. Kalau hati kita sudah tidak nyaman, itu tanda kepada diri bahwa bisa jadi amal kita nggak diterima. Kalau hati kita menjadi nyaman dengan perbuatan itu, tidak pernah takut apapun yang terjadi, walaupun barangkali ujungnya adalah kematian, itulah kedamaian dan itu tanda bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi jangan takut. Kalau kita nggak salah, ngapain kita takut sampai terbunuh? Memang itulah tujuan kita pada dasarnya. Mati syahid. Masih ingat tentang kalimat kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim? Jalan yang penuh kenikmatan. Jalan apa itu Bapak Dani? Ingat nggak? Pernah dibahas sedikit ini. Walaupun kita tidak full membahas Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang penuh kenikmatan. Diberikan kepada siapa jalan yang penuh kenikmatan itu? Yuk, coba dibuka-buka catatannya. Ada enggak ya? Kalau enggak ingat di kepala surat itu dan ayatnya, enggak bakal itu walaupun lewat di depan mata. Ya. Harus hafal itu. Surat keempat ayat 69 dan 70. Untuk menjawab tentang kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim.
surat keempat ayat 69 sampai ayat yang ke-70. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka kelak di akhirat nanti akan bersama para nabi. Subhanallah. Siapa yang tidak mau bertemu dengan Rasulullah, lihat wajahnya, duduk bersama Rasulullah, ngobrol bersama Rasulullah, mencium badannya, bau badannya tercium. Siapa yang tidak mau? Tapi kalau manusia ini menyembah kepada selain Allah, jangan harap dia bisa melihat wajah Rasulnya, apalagi mencium bau badannya. Mencium bau dari Rasulullah itu kan berkah. Makanya para sahabat itu kalau beliau itu berwudu ditadahin, Pak. Setelah itu dikemukakan karena bukan najis. Malah terkadang sebagian sahabat ada yang minum. Malah Rasulullah itu kalau dia minum, ya Rasulullah disisakan buat aku. Disisakan. Sampai ludahnya pun ditadahin. Nah kalau yang sekarang juga ditadahin, aduh, kemudian ibu sekalian beda. Kenapa? Karena ludahnya Rasulullah itu wangi. Ludahnya kita, walaupun ustaz, walaupun kiai, kenapa? Lupa sikat gigi. Siapa kita? Iya. Rasulullah itu kalau dia minum, istrinya itu mencari tempat di mana tadi dia minum. Kalau kita enggak. Kalau istri kita minum di gelas yang satu yang kita mau minum juga, pasti kita cari yang di tempat yang lain. Pertama dicari apa? Di tempat yang gagangnya, karena gagang ini kan jarang. Jarang ada yang mau minum pas di gagang. Nah kita cari di situ. Kenapa? Tadi bekas kumis agak bau dikit karena belum sikat gigi. Ini kayaknya bau jengkol dikit. Kalau Rasulullah tidak. Nah ini Nabi. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, lakukanlah apa yang Rasulullah contohkan kepada kita. Kalaupun posisinya tidak bersama Nabi, yang kedua, as-siddiqi, orang-orang yang jujur dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, walaupun berat, walaupun ujungnya adalah kematian. Yang mau kita cari apa sih Bapak dan Ibu? Sebentar kok. Ini sebentar saja. Kira-kira dunia ini kecil atau besar dibandingkan akhirat? Ada dalilnya? Ayatnya ayat berapa? Surat apa? Coba kita lihat surat 9, jangan dilepas yang tadi. Ayat yang ke-38. Surat 9 ayat 38. Bicara masalah perang, tapi nanti di ujungnya ada kalimat Arditun bil hayati dunya minal akhirah wa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Ada diajak perang, banyak alasan. Diajak berbuat baik, banyak alasan. Lalu Allah menekankan, apakah kamu sudah merasa puas dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Bukankah kehidupan ataupun perhiasan dunia itu tidak lebih besar daripada kehidupan akhirat? Artinya apa? Qalilan, sedikit, kecil. Jangan terlalu cinta kepada istri, nanti kita akan benci. Cintalah dia apa? Ya karena Allah. Nanti kalau kita terlalu cinta, jadi cemburunya lebih tinggi. Datang tukang sayur, yang punya sayur bapak-bapak, kita sudah mulai curiga. Padahal yang jualan ini tua, tapi dia ngobrol akrab. Kalau terlalu cinta, apain lu ngobrol sama tukang sayur yang udah tua kayak begitu? Kepengen? Nah, karena terlalu cinta. Kalau sudah terlalu cinta, nanti bencinya pun juga keterlaluan. Maka juga jangan benci yang keterlaluan, kelewatan. Siapa tahu nanti kita akan cinta. Nah, itu kan dampak kan? Aja. Itu dampak. Jadi jangan berlebihan gitu, biasa saja.
Siapa tahu di kemudian jadi besan, ya kan? Jadi menantu. Subhanallah. Sekarang dibenci, besok bapak jadikan aku tidak beban apa? Menantu. Kenapa? Karena anak bapak sudah tua, aku masih ganteng. Alhamdulillah. Kenapa tidak dari kemarin bapak terima aku misalnya? Ya, tapi ada proses ya, ada proses Bapak Ibu sekalian. Nah jadi ini gambaran yang Allah berikan kepada kita. Kembali lagi dalam surah An-Nisa itu bahwa kejujuran. Yang ketiga, syuhada. Mati syahid. Satu orang yang mati syahid bisa membawa ke dalam surga dengan izin Allah 70 orang. Jadi Allah memberikan reward kepada seorang yang mati syahid ini. Hadiah. Apa hadiahnya? Dia bisa membawa orang-orang yang dia cintai ke dalam surga dengan izin Allah dengan jumlah 70 orang. Subhanallah. Ya, kita dikenal gak sama dia? Kalau gak dikenal, aduh, ya sudah lah. Cari lagi yang lain yang bisa. Ya. Sama seperti orang yang hafal Al-Quran, dia akan bisa membawa saudara-saudaranya masuk ke dalam surga dengan izin Allah karena Al-Quran. Ya, maka temani dia. Kalau memang bila perlu dia menjadi istri, jadikan dia istri. Ya, kalau memang dia jadikan teman, jadikan dia teman. Jadikan dia suami. Jadikan dia anak atau menantu. Supaya apa? Supaya kita bisa dia bawa ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran. Atau barangkali karena kita sering ngirim beras sama dia, dapat langit ada kita. Ya mau buat lagi ya. Sampai harus buat. Semakin disebut namanya di langit semakin ditunggu kapan puan ini datang ke langit. Ustaz ini mah mendoakan supaya cepat meninggal dunia gitu. Ini sering disebut, kalau namanya sering disebut ya di langit itu menunggu kapan dia datang. Allah merindukan ya. Masya Allah. Jadi dalam diskusi itu suatu ketika Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku perintahkan kepadamu untuk mencintai hamba yang aku cintai di dunia. Lalu engkau harus datang kepada semua malaikat yang ada di langit ini, engkau beritakan tentang apa yang aku cintai. Maka malaikat Jibril mengumpulkan semua para malaikat yang ada di langit dan mengatakan seperti apa yang Allah katakan. Hendaklah kalian mencintai seseorang yang Allah cintai yang masih ada di dunia. Maka semua mengatakan cinta dan semua menanti kapan dia datang. Semakin namanya banyak disebut, semakin dia selalu dinanti-nanti. Kapan dia datang? Lihat ya. Aku atur sing tembak. Apa ya? Insyaallah buat kebaikan. Amin. Mana yang baik sudah menikah nggak ya? Nanti bajunya besok nggak datang lagi nanti. Bapak insyaallah datang. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi Allah tidak akan menolong kalau dia meminta tolong kepada selain Allah sebagai untuk menjadikan sebagai Tuhan. Ayat 75-nya la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak akan mendapatkan pertolongan gitu. Ya, pertolongan Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini tidak didapatkan? Karena tadi mereka menjadikan manusia itu menjadi sesembahan di situ. Ya, jundum muhdarun. Jadi tentara yang tidak disiapkan untuk menjaga sesembahan. Jadi tidak ada. Tapi kalau kita menyembah Allah, maka Allah SWT akan menurunkan tentara buat kita. Dijaga kita ini. Kenapa? Karena orang yang Allah cintai. Idza talabtu bi habibatihi fasabara awatu min jannah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari al-Qudsi, Allah mengatakan apabila aku mencintai hambaku, maka aku akan mengujinya. Apabila dia sabar, maka hambaku akan mendapatkan 2 surga. Jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini, Bapak. Diuji di sini. Jadi kalau Allah menguji itu berarti Allah itu cinta. Allah cinta. Maka kalau kita sabar, Allah akan memberikan 2 surga. Surga di dunia juga surga di akhirat. Ayat yang terakhir, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirru wa ma yu'lin. Jadi kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Kata Allah, janganlah kamu bersedih atas ucapan mereka. Jadi Allah mengingatkan kepada Rasulullah, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan pada hatimu atas ucapan-ucapan orang yang musyrik tadi, orang-orang Quraisy itu Bapak dan Ibu,
Maka kata Allah, fala yahzunka qawluhum. Jangan Maka bersedih. kamu jangan bersedih. Anggaplah itu bagian daripada motivasi semangat. Berarti ini Allah tidak main-main sama kita gitu. Ya, sudah ditulis itu bahkan itu di spanduk di mana gitu, di pinggir jalan tulis sholat. Malah dirobek orang, berarti berhasil. Berhasil dirobek orang itu kita berhasil. Kenapa? Berarti dia suka dengan apa yang kita pasang. Besok pasang lagi. Untuk mengingatkan sholat. Sedekah. Dan ya, kita pasang lagi, tapi jangan dipasang di tempat yang dilarang. Ya, kalau kita pasang di tempat yang dilarang ya salah, Pak. Salah. Dipasang di tempat yang dibolehkan untuk kita pasang. Ya, kita ikuti saja aturan pemerintah. Insya Allah apa yang kita pasang tidak akan mungkin dirobek. Tapi cari sesuatu yang berbeda supaya apa yang kita pasang itu selalu dipelototin orang. Melotot ya, karena kepengen tahu. Malah kadang-kadang bisa difoto dia pakai HP-nya itu subhanallah. Cari yang aneh. Dan banyak sesuatu yang aneh yang Rasulullah contohkan kepada kita, dan ayat itu juga banyak membuat kita itu nanti balik lagi. Dia hanya muter saja karena ingin melihat tulisan itu, muter lagi dia karena kepengen melihat tulisan itu. Nggak nyampe-nyampe deh. Karena ada yang aneh. Karena bagi dia ini betul-betul menusuk hati gitu. Ini ada apa? Ya kan? Sebab ada orang juga yang sedang membutuhkan kalimat-kalimat itu, yang dia barangkali tidak mendapatkan, barangkali di dunia maya, tapi dia dapatkan di hadapan mata dia, di mana ketika dia mendapat lampu merah. Kan jadikanlah orang-orang di lampu merah itu menjadi berbahagia. Jangan menjadi orang yang sedih. Kenapa? Karena ini kok nggak hijau-hijau dari tadi. Sehingga barangkali semua yang di lampu merah tadi lupa kalau ini sudah hijau. Kenapa? Karena asiknya membaca itu kan. Nah, itu gimana caranya? Terhipnotis sampai akhirnya merah lagi. Ributlah yang di belakang sana. Subhanallah. Jadi jangan bersedih hati dengan apa yang mereka katakan, dengan apa yang mereka tulis. Kenapa? Berarti ini bagian daripada sebuah keberhasilan. Tapi juga jangan kita merasa puas. Kenapa? Karena ini barangkali baru tahap awal, barangkali ini baru awal kita melakukan kebaikan itu. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Sir di sini kan. Ya, apa yang mereka rahasiakan. Wa ma yu'linun, dan apa pula yang mereka nyatakan. Nah, kita tidak tahu apa yang dirahasiakan dengan kondisi-kondisi ini. Ibu sekalian. Dan apa yang nampak, apakah yang rahasia dengan yang nampak itu sama atau tidak? Wallah bisa. Tapi Allah meminta kepada kita jangan berkecil hati, jangan bersedih, tetap lakukan dakwah. Ya, tetap kita melakukan, tetap kita mengerjakan. Sehingga jangan sampai Bapak dan Ibu benturan-benturan itu menjadikan kita menjadi lemah atau berputus asa. Nah, kayaknya belum sampai juga kepada Ibu di ayat terakhir. Mudah-mudahan di pekan mendatang kalau Allah izinkan. Belum libur tanggal merah tanggal 24, 25. Ya. Hari Kamis kan itu belum merah. Hari Kamis merah kan. Kami Jumat kan. Allah masih mengizinkan kita ketemu lagi, kita bisa menyelesaikan surat Yasin ini di akhir tahun ini. Sekalian, dan bisa melaksanakan dan memahami apa yang kita pahami dari pembelajaran surat Yasin ini kepada kita. Jadi inilah surat yang Allah turunkan kepada Rasulullah di masa Makkiyah, yang berbicara tentang bagaimana tadi membangun sisi dasar akidah di dalam diri kita agar kita lebih kuat lagi dalam menghadapi segala permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Dan banyak sekali contoh-contoh yang Allah berikan di dalam surat Yasin ini kepada, dari hal manusia sampai hal yang mati, yang benda yang mati kepada yang Allah contohkan kepada kita. Ini barangkali kepada Ibu, mohon maaf kalau ada kurang yang berkenan. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Dari syarat bersyukur adalah pengakuan. Nah, pengakuan itu tidak hanya sebatas kita mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya kan? Ya, artinya segala puji bagi Allah dengan kenikmatannya yang telah menyempurnakan segala kebaikan buat dirinya, buat diriku. Tidak hanya sebatas itu, tapi bagaimana pengakuan itu memang kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
bahwa memang rezeki yang kita dapatkan, nikmat yang kita dapatkan itu semua datang dari Allah, kecil ataupun besar. Sampai-sampai yang kita tidak nyaman pun kita katakan kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan, semua kondisi. Bahwa itu pun juga terjadi tidak akan mungkin tanpa seizin Allah. Nah, kita harus akui bahwa innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu kun fayakun. Jadi dalam bentuk hati, pembenaran di hati, yang kedua dalam bentuk lisan dengan ucapan, dan yang ketiga dalam bentuk tadi anggota tubuh, ya, anggota tubuh kita. Jadi bagaimana menerima sesuatu yang kita tidak sukai, tapi dengan senyuman, gitu kan? Dengan wajah yang baik, dengan sapaan. Kalau kita juga mengatakan terima kasih atas masukannya, walaupun perih di hati, tapi kita mengatakan terima kasih. Mudah-mudahan masukan ini menjadi pelajaran buat kami. Walaupun barangkali kita juga mengatakan sebelum kau ngomong juga aku tahu sebenarnya apa sih yang mau diomongkan. Apa yang kau omongkan itu sebenarnya tidak ada apa-apanya bagi kami. Gak boleh. Itu pengakuan. Makanya kan ada kalimat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. 3. Ya kan? 2 ada dalam satu surat, yang satu lagi marhamah ada di dalam surat apa? Al-Balad ayat yang 17. Ya, Al-Balad ayat 17. Jangan. Ya, sarapan nanti biasanya. Jadi caranya ya tadi banyak sekali, tapi tadi harus diakui bahwa apa yang kita dapatkan itu memang dari Allah. Jadi semua anggota tubuh kita akan bergerak sama. Gimana caranya? Walaupun ya kita barangkali agak terhentak, agak sedikit emosi, tapi jaga supaya dia tidak terlepas. Makanya kenapa Allah katakan juga di dalam surat ketiga ayat 133 sampai 136. Kata Allah begini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segera kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian yang telah menyediakan surga buat kalian seluas langit dan bumi, yang hanya dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang-orang bertakwa ini? Yang dia selalu menyegerakan untuk meminta ampun kepada Allah karena dia tahu bahwa balasan Allah itu sangat-sangat besar. Jadi bukan sangat besar, sangat-sangat besar. Yaitu surga seluas langit dan bumi. Siapakah mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang selalu berinfak walaupun dalam keadaan senang ataupun susah, lapang ataupun sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsin, ya kan? Muhsin, sifat daripada ihsan. Berbuat seakan-akan berbuat kebaikan, seakan-akan melihat Allah, walaupun tidak melihat Allah, dia yakin bahwa Allah melihat dirinya. Kan gitu. Nah, kalimat berikutnya 135. Walladzina idza awalladzina idza apa? Itu ayat ke-30. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Apabila dia melakukan kezaliman, melakukan kesalahan, maka dia segera datang kepada Allah meminta ampun, karena tidak akan ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali hanya Allah. Gitu. Maka baru di 136 Allah memberikan motivasi, itu disebut dengan balasan. Surga, dihapuskan dosanya, lalu diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah ini tadi, ini tidak akan bisa kita dapatkan seutuhnya ini di dunia, tidak dapat. Tapi untuk mendapatkan itu membutuhkan 4 hal tadi. Dalam kita bersyukur kepada Allah, dalam bentuk amal, dalam bentuk perbuatan. Itu ya. Ada lagi yang lain? Ibu, ada Bu? Kayaknya itu sudah menikmati yang di belakang. Sini lah. Kalau mau makan sini. Rezeki kamu lah. Ada. Ya, silakan. Nanti bawa rumah dekat sini. Silakan, dulu sekalian. Sudah disuruh.
Kata. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan zakat. Kalau tanaman itu kan di dalam Al-Quran kan disebutkan pada setiap pemanen kita memberikan zakatnya. Nah, yang ditanyakan itu kalau kita memberikan zakat itu kan misalnya kalau petani sawit itu kan 2 pekan sekali kita lalu kita bayarkan itu dalam 1 bulan sekali gimana? Ya, jadi pada dasarnya zakat itu kan per tahun. Ya. Pada dasarnya. Nah, kalau dia per tahun, kalau kita andaikan dia seperti zakat apa itu pertanian, Ya. berarti minimal kita bisa membeli 528 kg beras. Berapa itu berapa ya? Beras, kalau berapa 630. Kita gitu. Jadi bukan 500, kalau 500 itu beras, karena dia sudah bersih. 500 bersih. Ya, 528 kg beras. Nah, berapa uang yang dibutuhkan untuk membeli beras yang sering kita makan? Kalau dia anggur, berapa uang yang dibutuhkan untuk membeli beras anggur sebanyak 528 kg beras itu? Nah, kalau dia per bulan sudah kena, maka ya dia akan bisa dikeluarkan menyicil dalam sebulan itu. Karena pada dasarnya dia tahunan. Hanya dia harus dikeluarkan dulu buat pupuk, buat orang yang merawatnya ataupun yang mengambilnya untuk dijual. Nah, kalau itu sudah dikeluarkan, baru tinggal sisa sebelum masuk ke kita, sebelum kita pakai. Nah, itu dikalikan berapa? Sekali masuk belum tentu bisa sampai 6 juta, ya kan? Sekali panen itu kan belum tentu 6 juta. Kecuali kalau dia punya kebun sawit itu sangat-sangat luas, ya, sampai 1000 hektar misalnya, bisa lah kalau dia dapatkan. Kira-kira kalau 2 hektar sampai nggak? Bisa nggak? Kalau dengan harga sekarang bisa. Nah, kalau bisa ya sudah kena. Jadi yang tahu kan kita, Iya. yang tahu kita gitu. Jadi jangan karena orang lain nggak. Jadi kalau memang dia bersihnya dalam sekali panen itu 6,3 juta, maka dia bisa dikeluarkan dalam per bulan. Berapa persen? 5%. Sawit 5%. Bukan seperti yang lain. Kalau itu pertanian 2,5%. Ini kan masalahnya panjang. Sawit, karet, itu kan panjang. Jadi bukan per musim. Kalau dia kan tidak melihat musim, terus aja kan terus berbuah Iya. kondisinya. Maka dia 5% kalau dipelihara. Kalau tidak dipelihara dia 10%. Artinya apa? Air dari Allah. Nah, itu tidak dibersihkan di bawah sawitnya. Nah, itu 10%, tidak dipupuki, itu 10%. Tapi kalau dia dipupuki 5%. 5%. Nah, sekarang dari 6,3 juta itu diambil 5%, kira-kira berapa? 300.000. Nah, sisa berapa? Dari 6,3 6 juta. 6 juta. Yang diingat yang berapa? 300. 300. Kurang berasnya berapa kilo? 528. Kalau gabah? 630 kalau nggak salah. Berarti kita konversikan dengan harga ini. Iya, harga beras yang kita makan. Agama. Harga beras yang kita makan itu sekalian. Jadi kalau 6,3 diambil 5%, 300, sisanya 6 juta. Tapi yang diingat 300. Itu yang berat. Aduh, berat banget 300. Padahal yang di dompet 6 juta. Itulah itu rumusnya, rumus zakat. Berat yang dikeluarkan daripada yang masih tersisa. Kenapa? Karena tadi tidak mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Itu syaratnya. Syarat bersyukur kan begitu. Dia harus mengakui bahwa ini datang dari Allah. Ya. Jadi kalau kebun itu 5-10%. Kalau dia tambang 20%. Iya lah, tambang emas, batu bara, minyak 20%. Karena kan karun. Kan dia tinggal ngambil aja dari bawah. Kata karun dia itu 20%. Itulah makanya tidak berkahnya kita karena tidak dizakatkan. Coba kalau dizakatkan, Jambi ini aja kaya nih, gak ada orang miskin. Yakin lah itu. Tapi sayang, orang kaya jadi orang miskin. Kan banyak tuh kalau ada bagi-bagi sembako gitu. Iya. Itu yang datang orang kaya juga datang itu.
Raskin aja banyak. Iya, raskin aja banyak yang ngambil kan gitu, Pakai kondisinya. mobil Jadi lah. nggak salah gitu kondisinya. Jadi ini permasalahannya hati yang tidak sehat. Kenapa jadi takut kita kondisinya? Kenapa kita harus khawatir? Rezeki kita nggak bakal diambil orang kok. Wala tataman mau apa bawa ba'dakum ala ba'd dari jali nasibu mimma tasabu wa linisai nasibu mimma tasabu dalam surat An-Nisa ayat ke-31. Janganlah kamu merasa iri dengan rezeki yang Allah berikan kepada sebagian kamu atau sebagian yang lainnya. Laki-laki yang berusaha akan mendapatkan dari usahanya, wanita yang berusaha akan mendapatkan dari usahanya. Jadi udah gak perlu iri. Kalau misalnya istri mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada suami, alhamdulillah, berarti istri bisa membayar utang suami. Ya Allah, tuh. Ya kan? Begitu pula ketika suami punya pendapatan yang besar, alhamdulillah kata si istri, aku bisa terbayar utangnya kata suami. Bukan gitu. Kalau ini terjadi akan lahirlah sesuatu yang indah di situ. Itu yang indah. Karena saling mencukupi, saling meridhoi, saling menyenangkan. Intinya di situ sebenarnya hidup ini. Ya kan? Tapi kalau kita sudah saling curiga, ya sudahlah. Saling susah nanti yang terjadi. Makan susah, hidup susah, itu sekalian. Jadi kesusahan itu menjadikan kesulitan. Ya, maaf. Sama apa yang kita kumpulkan tapi dalam 1 tahun sudah masuk hisab. Tahu nanti hisabnya. Itu gimana? Masih dibayar? Ya bayar. Bayar. Ya bayarkan. Karena pada dasarnya dia tahunan. Tapi kita boleh cicil, maka kita boleh menghitung tahunan. Misalnya per bulan kita dapat 6,3, nah, setahunnya berapa? Kan gitu kan? Kalau 6,3 per bulannya 300, kali kan 12 bulan berapa tuh? Berapa? 3.600.000. 3.600.000. Biasanya kalau sudah besar kayak begitu ada masalah. Enggak, lewat. Ada masalah. Jadi pas 1 tahunnya dibayar lagi. Ya jadi gini, kalau sudah Sudah gitu. kalau sudah dibayarkan per bulan ya sudah lepas. Sudah nggak jatuh ke tahun, karena kita sudah menghitungnya per tahun. Nah, kalau ada lebihnya, maka kenapa kita berzakat jangan dikurangi, kalau bisa lebih, jangan standar, tapi kalau bisa lebih. Karena kita tidak tahu barangkali nanti kelebihan itu juga menutupi kelebihan rezeki yang kita dapatkan yang pada dasarnya per bulan itu kita dapat. Sebenarnya, dan ibu sekalian. Tapi kalau sedekah, karena sedekah kan dia bukan wajib, dia sunnah. Infak, yang mana kita bisanya aja kita kasih berapa. Tapi kalau zakat tidak boleh di bawah standar. Kalau 2,5% ya 2,5% itu, 5% ya 5% itu. Nah kita keluarkan nanti an-numu kata Rasulullah itu. Orang yang berzakat itu akan mendapatkan lipatan yang besar. Lipatan kesehatan, kemudahan dalam aktivitasnya, terjaga keluarganya, terjaga anak-anaknya. Itu yang kita inginkan, bukan soal masalah uang. Uang banyak tapi kalau sakit-sakitan semua kan bermasalah. Ya kan? Kayak begini aja kan bisa habis tuh di piring sendiri tuh bisa habis di sekarang. Kalau nggak sadar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Endra jadi nggak Salah juga. Nggak ada masalah. Tapi kita jadi stres jadi apa? Coba. Nah, jadi ada intinya adalah setahun, tapi bisa dibayarkan per bulan untuk mempermudah. Kepada siapa? Kepada ya 8 mustahik tadi. Terutama dari keluarga sendiri yang termasuk daripada mustahik, atau ke yang lain silakan. Iya Mas Eko. Kalau misalnya pendapatan kita itu belum sampai pada total saya bisa tadi itu kita jaga-jaga kita keluarkan 2,5%-nya boleh. Ya tadi kalau kita mendapatkan pendapatan yang stabil dalam bulan dan sampai setahun pun juga seperti itu kondisinya, maka kita bisa menghitung untuk 1 tahun. Jadi misalnya kita mendapatkan per bulan itu misalnya 4 juta, 5 juta. Nanti dalam setahun itu berapa kotornya? Kalau kita bukan di perkebunan, tapi di pendapatan pekerja biasa. Nah kalau dia setahun itu sudah terkena, maka ini kan kemudahan saja untuk mengeluarkannya. Mengeluarkannya itu tidak harus setahun sekali, tapi bisa kita menyicilnya per bulan. Per bulan berapa dari setahun itu kita cicil, atau per bulannya beda-beda. Bulan ini kita keluarkan misalnya 150, padahal dia misalnya 300. Ya sudah nanti bulan depan sekaligus misalnya. Yang sisanya tadi 150
digabung dengan yang bulan depan jadi berapa, jadi 450 misalnya, ya sudah kita lakukan. Yang utama adalah bahwa ini hak Allah. Hak Allah tidak boleh kita lupakan. Dan gitu. Kalaupun tidak sampai ke haul dan nisabnya, maka Allah tetap menganjurkan kita untuk bersedekah. Kenapa? Karena wallahu yaqbidu wa yabsut. Karena aku yang menyempitkan rezekimu dan aku pula nanti yang akan melampaukan rezekimu. Jadi kalaupun sempit, tetap kita namanya sedekah. Sama seperti seorang yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Kalau dia lebih, berarti itu wajib. Kan kondisinya. Kalau dia sempit dan dia kurang, maka dia adalah sunnah. Kenapa? Karena yang kedua, selain dia bertambah kenikmatannya, yang kedua bahwa Allah ingin memudahkan kehidupan pada diri mereka yang sebelumnya mereka ini sulit. Itu saja sebenarnya. Hanya tidak dimengerti oleh semua orang, terutama bagi mereka yang hatinya sakit ataupun yang mati. Maka dia tidak mau mengeluarkan dengan alasan bahwa ini kan karena saya, ini kan tenaga saya, ini kan pikiran saya. Nggak bisa lah, tanpa izin Allah dia tidak mungkin bisa menggerakkan tubuhnya. Dia tidak akan mungkin bisa berjalan kalau Allah tidak izinkan. Sampai orang itu bisa membeli barang kita, kalau orang itu tidak digerakkan hatinya oleh Allah untuk membeli barang kita, tidak akan mungkin bisa. Nah itu yang harus kita pahami dengan baik, dengan sederhananya. Karena semua Allah yang mengatur. Yudabbirul amra minas sama'il ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Semua urusan itu dari langit ke bumi. Lalu dari bumi nanti kembali ke langit. Yang perjalanannya kata Allah hanya 1 hari menurutku, tapi menurut kalian 1000 tahun. Jadi ya kalau dia sudah masuk haul dan nisab, boleh dicicil, boleh di setahun sekali tadi. Kalau tidak sampai, ya sedekah. Makanya bahasa zakat di dalam surat 9 ayat ke-103 itu bukan zakat tetapi sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nanti kalau ditulis sama Allah itu zakat, ada alasan kita nih manusia. Ya kita ini kan banyak alasan. Zakat, tapi ya Allah begini. Memang dasar dia nggak mau bayar. Maka Allah menulis dengan kata sedekah. Sedekah di sini artinya adalah zakat. Jadi kalau tidak sampai ke zakatnya, maka tetap dia bersedekah. Kenapa? Untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Sebab yang masuk ke dalam diri kita, yang masuk ke dalam rumah kita ini, harta ini belum tentu bersih. Ya kan kita nggak tahu, barangkali ini datang dia beli barang kita, tapi ini uang kan barangkali dari perbankan atau dari mana, atau jalurnya barangkali dari pajak ini, pajak itu yang barangkali dalam keadaan syubhat misalnya. Nah itu dibelikan untuk membeli barang kita dari orang itu. Kan kita nggak pernah nanya, bapak ini uang dari mana, dari bank atau dari mana? Ya nggak mungkin barang kita bisa kejual kalau kayak begitu caranya. Jadi beli deh. Nah, untuk membersihkan daripada kita bertanya ragu-ragu, kita dapatkan karena memang itu hak kita karena kita melakukan sesuatu yang Allah halalkan, tapi yang datang kita tidak tahu, maka tadi bagaimana kita mengeluarkan zakat. Kalau tidak dalam haul dan dan nisabnya itu sampai, ya sudah sedekah ataupun infak. Itu saja intinya di situ. Pengertian lah. Melanjutkan tadi. Zakat yang tadi itu disalurkan kemana, Ustaz? Kan sudah 8 asnaf. Iya. Salah satu. 8 asnaf itu di dalam surat ke-9 ayat 60. Ya, pertama fakir, miskin, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang mu'alaf, kan gitu, amil, gitu kan, orang yang dimerdekakan, yang jadi budak dimerdekakan, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Tapi yang paling dekat adalah keluarga. Tapi yang termasuk di poin pertama. Jadi mu'alaf yang fakir miskin. Apalagi siapa lagi nih, orang yang berhutang tapi dia fakir miskin. Berhutang dia tapi masih punya 3 mobil di rumah. Oh kan, kaya. Termasuk fakir. Makanya poin pertama dan kedua itu fakir miskin, fuqara masakin. Jadi patokan 2 ini sampai ke bawah. Ya, sampai ke bawah. Nah kalau ibnu sabil dalam perjalanan tidak melihat orang tuanya, tapi melihat dirinya bahwa ini anak dalam perjalanannya, dia membutuhkan berkali uang, maka dia bisa diberikan. Pelajar, mahasiswa itu bisa diberikan dalam kondisi dia dalam perjalanan. Iya, makanya namanya disebut dengan beasiswa. Beasiswa, tapi beasiswa zakat kan tidak bisa hanya beasiswa saja, beasiswa zakat. Jadi dari sisi itu ada 8 asma. Surat ke 9 ayat 60.
tahu jalan ini. Yang tadi kami belum pas keluar, kalau untuk pedagang berapa Pak? Pedagang tetap 2,5%. 2%. Ya, haul dan nisabnya sah. Tapi setelah dikeluarkan modal, walaupun belum semua, dan dikeluarkan kalau dia memakai pekerja. Sama seperti kebun. Kebun itu ada pupuk, ada pekerja. Keluarkan dulu hak mereka. Nah, sisanya buat kita. Nah, sebelum kita pakai, berapa dia sisanya, nah itu dihitung. Kalau belum sampai di situ ya tetap dihitung berapa tadi sampai haul dan nisab. Kalau itu kan kayak kami misalnya dagang kan harian, jadi masa sehari itu kami potong itu tidak apa-apa kan? Ya nanti tinggal dihitung saja. Ya, artinya kita harus profesional juga. Apa yang kita pakai sendiri dari barang itu tetap dihitung. Jangan sampai nanti Allah dibebankan. Jadi modal berapa? Modal kita dalam berdagang itu misalnya 20 juta misalnya kan gitu kan. Nah, itu diperkirakan 20 juta itu kalau barang ini terjual berapa? Kalau ada yang rusak berapa kira-kira kan. Jadi bisa kita perhitungkan sendiri. Ya, kalau hilang itu urusan kita, bukan urusan Allah. Tetap kita harus membayarnya masalah itu. Sampai kita memakainya pun juga termasuk hitungan, kita harus bayar. Orang Cina kan begitu, walaupun dia jualan itu barang-barang dia, tapi anaknya ngambil itu tetap dihitung, tetap dia bayar. Kenapa profesional? Itu orang Cina ya. Kalau kata kita klaim amat sih sama anak aja, dia harus bayar tuh anaknya. Enggak, karena profesional, sebab dia menghitung. Nah, menghitungnya dia itu untuk Tuhannya. Mohon maaf nih, orang Cina Nasrani itu dia membayar kepada Tuhannya itu 10%. Ya ada 2,5%, 10%. Makanya kenapa orang Cina itu kaya? Karena dia ngasih Tuhannya 10%. Kita 2,5% itu perhitungan. Ya 10. Jadi harus dihitung walaupun itu masukan harian. Dan kalau memang kita sudah mengalokasikannya, ya sudah berapa dalam harian. Misalnya dari 1 bulan itu, misalnya 2,5% per harinya berapa? Iya, terlihat di situ. Untuk modal sekian, untuk orang kalau kita pakai orang sekian, untuk kitanya nggak boleh. Karena kita yang punya barang, kecuali tadi orang lain ada pembantu. Kalau kitanya nggak boleh dimasukkan di situ. Kalau kita dimasukkan di situ akan bermasalah itu kondisinya. Kita harus jujur gitu. Karena ini milik kita gitu, kondisinya. Jadi tetap dihitungnya untuk Allah dulu. Untuk Allah dulu. Kalau semua kita lakukan untuk Allah, nanti Allah akan berikan apa yang Dia sukai buat hamba. Kalau langsung misalnya langsung kali omset gitu 2,5%. Ya, silakan nggak masalah, nggak masalah. Tapi kan tetap akan dihitung. Tetap akan dihitung. Jadi modalnya berapa? Kalau dia sekali pulang modalnya semua dipulangkan modalnya, misalnya, nah hitungannya berapa? Ininya keuntungan. Itu pada dasarnya. Yang penting hak Allahnya tidak dizalimi. Kalau misalnya itu kan kebutuhan untuk misalnya kayak kami buat spanduk itu langsung kami buat ke situ nggak masalah dari yang uang dikumpulkan tadi. Ya harus jelas juga hitungannya. Tetap dihitung, tetap harus ada laporan. Artinya apa? Tetap dia tertulis. Supaya tidak menjadi fitnah bagi diri kita, orang lain, dan terutama bagi Allah. Bahwa kita ingin jujur bahwa semua apa yang kita lakukan ini ada buktinya. Ini buktinya. Uangnya kemana lagi? Kita potong, dan uangnya untuk ini. Ya silakan lakukan. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban. Ya, makanya kejujuran tadi, butuh kejujuran dari kita. Kalau kita jujur sama Allah dengan hal yang kecil saja, apalagi yang besar. Kita akan bisa. Tapi kalau yang kecil saja tidak jujur, atau yang besar pun juga. Ya, intinya kan di situ berarti. Dari sisi zakat. Kenapa? Karena ini harta yang kita dapat. Kalau bisa semuanya bersih. Bagaimana caranya? Gitu? Bersih. Kita tutup ya, sudah setengah 12. Ya kita tutup dengan istighfar dan hamdalah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.